Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan materi dengan tema kebijakan moneter untuk mata kuliah perekonomian Indonesia. Pertama-tama saya akan memperkenalkan nama terlebih dahulu. Nama Sandra Wijaya, NIM 21104177574, kelas F1. Baiklah, yang pertama saya akan menjelaskan pengertian dari kebijakan moneter. Kebijakan moneter adalah keputusan yang diambil oleh pemerintah dalam rangka menunjang aktivitas ekonomi melalui berbagai hal yang berkaitan dengan penetapan jumlah peredaran uang di dalam masyarakat. Tujuan utama dari kebijakan moneter adalah untuk menjaga kestabilan ketersediaan uang di suatu negara. Karena persediaan uang negara mempengaruhi berbagai aktivitas ekonomi seperti inflasi, suku bunga bank, dan sebagainya. Oleh sebab itu, penanggung jawab dan pelaksana kebijakan moneter di Indonesia yaitu Bank Indonesia selaku bank sentral di Indonesia. Hal ini didasari pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 mengenai kebijakan moneter Bank Indonesia. Yang kedua, tujuan dari kebijakan moneter. Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang kebijakan moneter Bank Indonesia, tujuan kebijakan moneter yang utama yaitu untuk menjaga kestabilan nilai rupiah. Demi mewujudkan hal tersebut, banyak aspek yang berpengaruh dalam pengambilan keputusan kebijakan moneter Bank Indonesia. Berikut ada 6 tujuan dari kebijakan moneter. Yang pertama, untuk menjamin stabilitas ekonomi. Menjaga stabilitas ekonomi yaitu melalui pengaturan dan penetapan terkait peredaran uang di masyarakat. Yang kedua, mengendalikan inflasi. Agar inflasi dapat ditekan, maka Bank Indonesia menetapkan kebijakan yang bertujuan mengurangi uang yang beredar di masyarakat dan menjaga ketersediaan uang di bank. Yang ketiga, meningkatkan lapangan pekerjaan. Kestabilan peredaran uang membuat aktivitas produksi meningkat. Dengan naiknya kegiatan produksi, maka diperlukan sumber daya manusia dalam pengelolaannya. Selanjutnya yang keempat, melindungi stabilitas harga barang di pasar. Ketika harga stabil, maka menumbuhkan rasa percaya masyarakat terhadap tingkat harga sekarang dan di masa mendatang. Kestabilan harga ini bisa diatur melalui keseimbangan peredaran uang, permintaan barang, dan produksi barang. Yang kelima, menjaga keseimbangan neraca pembayaran internasional. Hal ini dapat diwujudkan melalui kestabilan jumlah barang ekspor dan impor sama besarnya. Oleh sebab itu, tak heran pemerintah sering melakukan devaluasi dalam hal ini. Yang keenam, mendorong pertumbuhan ekonomi. Seluruh dampak atas kebijakan moneter diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi. Demi mencapai tujuan tersebut, diperlukan berbagai kesuksesan tiap komponen, misalnya seperti tersedia lapangan pekerjaan, kontrol tingkat inflasi, aktivitas produksi, dan permintaan barang. Jadi, itulah tujuan dari kebijakan moneter, ada 6. Saya ulangi, yang pertama, menjamin stabilitas ekonomi. Yang kedua, mengendalikan inflasi. Ketiga, meningkatkan lapangan pekerjaan. Yang keempat, melindungi stabilitas harga pasar barang di pasar. Yang kelima, menjaga keseimbangan neraca pembayaran internasional. Yang keenam, mendorong pertumbuhan ekonomi. Yang selanjutnya, jenis-jenis kebijakan moneter. Yang pertama, kebijakan moneter ekspansif.
Jenis dari kebijakan moneter yang melakukan pengelolaan dan pengaturan peredaran uang dalam aktivitas ekonomi disebut sebagai kebijakan moneter ekspansif. Dalam hal ini, tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan peredaran uang di masyarakat sehingga roda perekonomian meningkat. Wujud dari jenis kebijakan moneter ini melalui peningkatan pembelian sekuritas pemerintah oleh Bank Indonesia, penurunan suku bunga, menurunkan persyaratan cadangan untuk bank. Adapun dampak kebijakan ini tak hanya merangsang kegiatan bisnis atau daya beli konsumen, tetapi juga mengurangi tingkat pengangguran. Kemudian jenis yang kedua yaitu adalah kebijakan moneter kontraktif. Jenis kebijakan moneter adalah kebijakan moneter kontraktif di mana kebijakan diambil sebagai langkah mengurangi peredaran uang di masyarakat saat terjadi inflasi. Hal ini diwujudkan melalui penjualan obligasi pemerintah, peningkatan suku bunga bank, dan meningkatkan persyaratan cadangan untuk bank. Jadi ada dua jenis kebijakan moneter. Yang pertama tadi kebijakan moneter ekspansif, yang kedua kebijakan moneter kontraktif. Selanjutnya instrumen kebijakan moneter ada 5. Yang pertama kebijakan diskonto atau diskon rate. Kebijakan diskonto merupakan instrumen kebijakan moneter yang mengukur melalui tingkat suku bunga bank. Kondisi di mana bank-bank umum meminjamkan dana kepada Bank Indonesia selaku bank sentral membuat peredaran jumlah uang teratur. Kedua, operasi pasar terbuka. Ketika pemerintah mengontrol peredaran uang melalui penjualan atau pembelian surat-surat berharga milik pemerintah, maka yang dijadikan instrumen kebijakan moneter adalah operasi terbuka. Yang ketiga, kebijakan rasio cadangan wajib. Instrumen kebijakan moneter adalah rasio cadangan wajib saat Bank Indonesia ingin mengurangi cadangan kas uang bank, maka uang diedarkan di masyarakat melalui pinjaman. Yang keempat, penetapan suku bunga acuan. Dalam mencapai tujuan kebijakan moneter, maka Bank Indonesia memiliki wewenang dalam mengendalikan peredaran uang melalui suku bunga. Besaran suku bunga yang ditetapkan oleh Bank Indonesia akan menjadi acuan bank umum di seluruh Indonesia dalam menjalankan aktivitasnya. Yang kelima, imbauan moral. Terakhir, instrumen kebijakan moneter adalah imbauan moral. Dalam hal ini, Bank Indonesia selaku bank sentral menghimbau seluruh bank umum untuk menjalankan kebijakan penurunan atau peningkatan suku bunga pinjaman. Jadi itulah instrumen dari kebijakan moneter ada 5. Yang pertama kebijakan diskonto, kedua operasi pasar terbuka, ketiga kebijakan rasio cadangan wajib, keempat penetapan suku bunga acuan, kelima imbauan moral. Adapun contoh kebijakan moneter Indonesia ada 4. Yang pertama ada pelaksanaan kredit langsung oleh Bank Indonesia. Pertama, contoh kebijakan moneter adalah Bank Indonesia mengadakan kredit langsung pemerintah, pemberian kredit langsung kepada berbagai sektor atau proyek yang memerlukan dana secara mendesak. Hal ini dapat meningkatkan jumlah uang yang beredar karena harus membiayai kegiatan dengan segera. Yang kedua, penyediaan fasilitas overdraft. Saat Bank Indonesia membantu bank umum untuk mengalami kesulitan likuiditas jangka pendek, maka hal ini termasuk contoh kebijakan moneter di Indonesia melalui fasilitas overdraft. Bantuan yang diberikan berupa pinjaman jangka pendek dengan suku bunga tinggi. Hal ini diharapkan mampu mengontrol peredaran uang agar tetap stabil. Yang ketiga, penerbitan surat utang negara. Contoh kebijakan moneter adalah menerbitkan surat utang negara. Dalam hal ini,
pemerintah berusaha menghimpun dana dari masyarakat agar uang yang beredar di masyarakat mengalami penurunan. Yang keempat, program intervensi rupiah. Program intervensi rupiah merupakan contoh kebijakan moneter di Indonesia yang dilakukan oleh Bank Indonesia dengan cara proses pinjam-meminjam dana secara langsung di pasar uang antar bank dalam periode 7 hari. Hal ini dilakukan sebagai upaya mendukung instrumen kegiatan operasi pasar terbuka. Demikianlah materi atau tema tentang kebijakan moneter yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.